Assalamualaikum pemirsa, apa kabar dan jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponik. Channel berbagi tips mudah sederhana dengan metode dan cara yang sederhana pula. Dan di sini kita lebih banyak memanfaatkan alat dan bahan bumbu dapur. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman jambu air king rose di dalam pot. Tentunya dengan cara yang mudah dan sederhana agar pemirsa dimanapun berada bisa melakukannya di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini mari kita bersama-sama untuk membangun channel Tanaman Hias dan Hidroponik ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada bisa mendapatkan notifikasi ketika kami melakukan update video terbaru. Sebelum kita masuk ke prosesnya, di sini saya akan tunjukkan tanaman jambu air king rose di dalam pot yang sudah mulai berbunga. Come on. Inilah tanaman air jambu king rose yang sudah dilakukan penanamannya di dalam pot. Dan untuk umur tanaman jambu air king rose ini sudah 1 tahun lebih sejak dilakukan pembelian. Dan untuk umur jambu air king rose ini sudah sekitar 6 bulan sejak dipindahkan ke dalam pot. Dan alhamdulillah tanaman jambu air king rose ini sudah mulai berbunga. Dan tentunya dengan perawatan yang mudah dan sederhana. Di sini kita hanya perlu melakukan penyiraman secara rutin, bisa dilakukan pada pagi ataupun pada sore hari. Ataupun kita melakukan penyiraman hanya saja ketika melihat media tanam di dalam pot ini terlihat kering. Sedangkan untuk perawatan lainnya, kita di sini hanya perlu melakukan pemupukan 1 bulan sekali saja, yaitu hanya dengan menggunakan pupuk kandang. Bagaimana cara melakukan penanaman jambu air king rose ini agar cepat berbuah? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita memulai prosesnya, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan untuk kita melakukan penanaman jambu air king rose di dalam pot. Untuk yang pertama, di sini kita membutuhkan pot, dan pot yang kita gunakan ini adalah pot yang berukuran jumbo dengan nomor 538. Kemudian di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini untuk membantu mengurangi tingkat stres tanaman ketika kita memindahkannya ke media tanam yang lebih besar lagi. Dan dalam hal ini kita memindahkannya ke dalam pot. Kemudian di sini kita membutuhkan tanah, yang mana tanah ini merupakan media tanam utama yang kita gunakan. Dan perlu diperhatikan, dalam proses pengambilan tanah ini, kita hanya mengambil tanah bagian permukaannya saja. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang, yang mana pupuk kandang ini sebagai pupuk organik alami yang kita gunakan untuk menyuburkan media tanam yang kita gunakan di dalam pot. Tetapi perlu diperhatikan di sini, yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk membedakan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan ini, kita bisa melihat dari teksturnya yang sudah gembur, kering, tidak lengket dan juga tidak berbau. Kemudian di sini kita membutuhkan serbuk kayu. Jika kita sulit untuk mendapatkan serbuk kayu, kita bisa menggantikannya dengan sekam padi. Dan jika kita sulit mendapatkan kedua bahan ini, serbuk kayu ataupun sekam padi, kita bisa menggunakan media tanam yang terdiri dari campuran tanah dan pupuk kandang saja. Oke, jadi dari ketiga bahan yang kita gunakan ini, kita menggunakan perbandingan 1:1:1. Sekarang kita langsung saja mengaduknya untuk kita membuat media tanam yang kita gunakan di dalam pot. Dan satu hal yang hampir terlupa, ini adalah merupakan bibit dari jambu yang akan kita tanam di dalam pot. Dan untuk bibit jambu ini berasal dari okulasi.
dan sudah berumur 1 tahun lebih sejak dilakukannya pembelian. Jadi untuk bibit jambu ini baru bisa kita lakukan penanamannya sekarang. Setelah media tanam selesai kita buat, maka sekarang langsung saja kita isikan ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Jadi di sini kita mengisikan setengahnya saja dulu, karena di sini kita akan meletakkan bibit jambu yang akan kita tanam di dalam pot ini. Perlu diperhatikan di sini, dalam proses pembukaan polybag yang berada pada bibit ini, kita harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak memecahkan media tanam di dalam pot ini. Itu fungsinya untuk mengurangi tingkat stres pada bibit yang kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Apalagi di sini untuk akar sudah berkeluaran dari media polybag. Setelah kita meletakkan pada posisi yang pas, maka di sini kita langsung saja mengisikan kembali media tanam yang sudah kita buat ini. Sebelum kita memenuhkan media tanam dengan polybag, maka terlebih dahulu di sini kita memberikan garam Inggris sebanyak 1 sendok makan. Kita taburkan di sekitar batang tanaman. Tetapi perlu diperhatikan di sini, penaburan garam Inggris ini tidak boleh mengenai akar ataupun batang yang kita tanam ini, karena itu dapat menyebabkan busuknya akar ataupun batang yang terkena oleh garam Inggris yang kita taburkan ini. Sekarang kita sudah bisa melakukan pengisian media tanam pada pot ini sampai penuh. Kemudian kita langsung saja melakukan penyiraman. Penyiraman yang kita lakukan ini bertujuan untuk melarutkan garam Inggris yang berada pada media tanam. Selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan rutin saja. Dengan cara yaitu dengan melakukan penyiraman secara rutin, baik pada pagi ataupun pada sore hari. Ataupun jika waktu kita terbatas, kita bisa melakukan penyiraman hanya ketika kita melihat media tanam ini sudah kering. Dan untuk perawatan selanjutnya kita bisa memberikan pupuk secara berkala, yaitu bisa kita lakukan 1 bulan sekali, hanya dengan memberikan pupuk kandang saja. Oke pemirsa, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman jambu air di dalam pot dengan mudah dan sederhana agar cepat berbuah.
Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada untuk bisa menerapkannya di rumah. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.